Maaf kek, orang miskin seperti Bapak tidak boleh mengajukan pinjaman. Saldo Bapak hanya tinggal Rp1.000. Bapak yakin mau urusan di bank seperti ini? Pakaian Bapak saja tidak pantas duduk tinggal seridatan ini. Keluar kamu miskin! Matahari pagi di Pacitan belum menunjukkan kekerasannya. Kabut tipis masih menyelimuti lembah-lembah hijau, memberi kesan damai yang menyegarkan. Di sebuah peta kebun cabai yang teratur di lereng bukit, Handoko, 65, sudah berkeringat sejak sebelum fajar menyingsing. Tangannya yang berurat dan berbekas luka lama, namun terampil, dengan cekatan memangkas daun-daun yang mulai menguning dan memeriksa satu persatu buah cabai rawit yang mulai memerah. Caping anyaman bambu yang sudah usang melindungi kepalanya dari embun pagi. Harus hati-hati, yang merah ini bisa dipanen besok. Kalau terlambat, bisa rontok atau diserang hama, gumamnya kepada diri sendiri. Sebuah kebiasaan yang muncul setelah bertahun-tahun lebih sering berbicara pada tanaman daripada pada manusia. Kebun seluas 1/2 hektar ini adalah dunianya. Setiap jengkal tanah, setiap pohon, ia hafal. Di sini, ia bukan siapa-siapa, sekaligus menjadi segalanya. Dia adalah pengatur irigasi sederhana yang menggunakan selang dan gravitasi. Dia adalah dokter tanaman yang meracik pestisida alami dari bawang putih dan lengkuas, dan dia juga adalah penjaga yang setia. Kehidupan Handoko adalah sebuah ritme yang lambat namun pasti. Bangun pukul 4, menyiapkan secangkir teh panas, lalu turun ke kebun. Siang hari dihabiskan untuk merawat, membersihkan, atau memperbaiki gubuk kecil di sudut kebun yang menjadi tempatnya beristirahat. Sore hari, ia pulang ke rumah sederhana di ujung desa, yang ia tempati bersama cucu sematawayangnya, Den Bagus, 19, yang sedang kuliah di jurusan pertanian di kota kabupaten. Pak De, sarapan, teriak Den Bagus dari beranda rumah, menggebrak sebuah panci kecil. Suaranya mengingatkan Handoko pada anaknya, yang telah pergi merantau ke Jakarta dan jarang pulang. Handoko membalas dengan melambai, lalu menyelesaikan pemeriksaannya. Ia berjalan menuju sebuah bak penampungan air beton di pinggir kebun. Air di dalamnya sudah surut, hanya tersisa seperempatnya. Ia menghela napas. Musim kemarau tahun ini lebih panjang dan lebih ganas. Hujan terakhir turun sebulan yang lalu, dan itu hanya gerimis. Sumber mata air di bukit atas juga mulai mengecil. Sistem irigasinya yang mengandalkan aliran gravitasi dari bak itu sudah tidak efektif. Butuh sesuatu yang lebih hemat dan presisi. Butuh irigasi tetes. Ide tentang irigasi tetes itu didapatkannya dari Den Bagus, yang mempelajarinya di kampus. Sistem itu bisa mengalirkan air langsung ke akar tanaman tetes demi tetes, menghemat air hingga separuh, dan meningkatkan hasil panen. Namun, biayanya tidak kecil. Untuk membeli pipa paralon, selang khusus, filter, dan instalasinya, Handoko memperkirakan butuh sekitar 15 juta rupiah. Itulah tujuan utamanya hari ini. Di dalam peti kayu tua di kamarnya, tersimpan sebuah buku tabungan. Isinya adalah hasil keringatnya selama bertahun-tahun. Sebagian dari penjualan cabai, sebagian lain dari sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pernah ia bicarakan, sesuatu yang datang setiap 3 bulan sekali tanpa pernah telat, sebuah penghargaan dari negara untuk pengabdian di masa lalu. Uang itu ia kumpulkan bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk masa depan Den Bagus dan untuk mengembangkan kebun ini. Kini, sebagian darinya akan digunakan untuk menyelamatkan kebun itu sendiri. Setelah sarapan nasi hangat dengan sambal terasi buatannya sendiri dan ikan asin, Handoko mandi dan berganti pakaian. Ia memilih kemeja lengan panjang warna krem yang agak lusuh di siku, tetapi masih rapi. Celana kain hitam yang disetrika licin. Ia menyisir rambutnya yang sudah memutih. Di depan cermin kecil, ia merapikan kumisnya. Penampilannya sederhana, bersih, dan terhormat. Mau ke bank, Pak De? Tanya Den Bagus sambil membantu merapikan kerah baju kakeknya. Iya, nak. Mau ambil uang untuk beli perlengkapan irigasi tetes itu. Hitung-hitunganmu kemarin sudah dicek ulang, sepertinya cukup. Wah, akhirnya. Nanti kalau sudah terpasang, saya yang akan hitung efisiensinya untuk tugas akhir. Ya, mata Den Bagus berbinar. Handoko tersenyum, senang melihat antusiasme cucunya. Baik, tapi jangan lupa, teknologi itu alat. Yang paling penting adalah rasa cinta kita pada tanah ini. Sebelum pergi, Handoko masuk ke kamarnya. Matanya tertuju pada peti kayu tua di sudut. Di atasnya, tergantung sebuah foto hitam putih yang terbungkus bingkai kaca sederhana. Foto itu menunjukkan sekelompok pemuda dengan seragam, berdiri tegap di sebuah lapangan. Wajah Handoko yang muda terlihat di barisan belakang,
sorot mata yang tajam dan penuh keyakinan. Ia tidak pernah bercerita panjang lebar tentang foto itu kepada Den Bagus. Hanya sepotong kalimat, dulu Pak De pernah bertugas. Itu saja. Dia membuka peti, mengambil buku tabungan berwarna biru tua dari antara setumpuk dokumen dan beberapa medali yang disimpan dalam kain. Buku itu tebal, lembarannya sudah banyak yang terisi. Dia memasukkan buku tabungan dan KTP-nya ke dalam sebuah tas plastik bermerek supermarket yang masih bagus, lalu menyimpannya di dalam sebuah tas kain biasa. Pak Handoko, mau kemana pagi-pagi? Suara itu datang dari Pak Joko, tetangga sekaligus ketua kelompok tani mereka, yang lewat dengan sepeda motornya. Ke kota, Pak Joko. Ke bank. Wah, proyek irigasi tetesnya jadi dilaksanakan, tanya Pak Joko, matanya bersinar. Jika Handoko berhasil, itu bisa menjadi percontohan untuk petani lain. Insya Allah, kalau tidak ada halangan. Saya coba tarik dana dulunya. Semoga lancar. Pak, nanti kalau sudah jalan, saya mau lihat-lihat, belajar. Biar kami bisa ikut. Pasti. Saling membantu. Itu janji kita. Handoko mengangguk, lalu berjalan kaki menuju halte angkutan desa. Perjalanan ke kota kabupaten memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, ia memandang pemandangan Pacitan yang indah, bukit kapur, sawah hijau, dan sungai-sungai yang mulai menyusut. Pikirannya melayang pada instalasi irigasi, pada kebun yang akan subur, pada cucunya yang akan lulus. Tidak ada sedikit pun firasat buruk di hatinya. Hari ini adalah hari untuk mengambil apa yang menjadi haknya, untuk sebuah langkah kemajuan kecil bagi hidup dan kebunnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dunia di balik kaca-kaca gedung bank di kota adalah dunia dengan aturan dan prasangka yang sama sekali berbeda dari dunia kebunnya yang jujur dan penuh rasa syukur. Dunia di mana caping dan kemeja lusuh di siku bisa menjadi label yang menutupi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Namun, Handoko adalah orang yang tabah. Dia pernah menghadapi medan yang jauh lebih berat dan berbahaya daripada sekadar sebuah bank. Ia melangkah dengan tenang, penuh keyakinan bahwa niat baik dan kerja keras akan dipermudah jalannya. Matahari kini sudah naik, menyinari Pacitan dengan terang. Handoko turun dari angkutan desa dan berdiri di depan sebuah bangunan modern 3 lantai dengan logo Bank Maju Jaya yang besar. Ia menarik napas, merapikan bajunya sekali lagi, dan dengan langkah pasti, ia menuju pintu kaca yang membuka secara otomatis. Perjalanan untuk mendapatkan irigasi, yang tak terduga akan berubah menjadi perjalanan untuk mempertahankan kehormatannya, baru saja dimulai. Pintu kaca otomatis itu membuka dengan desis halus, menyambut Handoko dengan hembusan udara dingin yang menusuk tulang. Suhu yang kontras dengan panasnya sinar matahari di luar membuatnya sedikit menggigil. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, matanya berkedip menyesuaikan diri dengan cahaya neon yang terang benderang. Ruang bank itu terasa asing, bahkan mengintimidasi. Lantai marmernya mengilap seperti cermin, memantulkan langit-langit tinggi dan lampu-lampu kristal yang gemerlap. Suara mesin printer, ketikan keyboard, dan bisikan-bisikan pelanggan yang rapi menciptakan simfoni yang asing di telinganya, yang lebih terbiasa dengan desir angin, kicau burung, dan gemerisik daun. Bau parfum dan pembersih lantai yang menyengat menggantikan aroma tanah dan tanaman yang segar. Handoko merasa sedikit kerdil. Tas kainnya terasa semakin sederhana di tengah wanita-wanita dengan tas kulit dan pria-pria berkemeja licin. Ia melihat sekeliling, mencari tanda atau petunjuk. Di tengah ruangan ada beberapa meja dengan tulisan Customer Service dan antrean yang tertib di depan beberapa teller yang duduk di balik kaca tebal. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati area antrean. Sebuah mesin antrean dengan layar sentuh menyala. Handoko mengernyit, matanya membaca petunjuk yang kecil-kecil. Tangannya yang terampil memangkas cabai dan memperbaiki selang air tampak kaku di depan teknologi sederhana ini. Seorang satpam muda yang mengenakan seragam necis mendatanginya. "Bapak butuh bantuan?" tanya satpam itu. Sorot matanya sejenak menyapu pakaian Handoko dari ujung kepala hingga ujung kaki, berhenti sebentar pada caping yang kini digenggam di tangan Handoko. "Saya mau tarik uang, Pak," kata Handoko dengan suara rendah tapi jelas, sambil mengangkat tas plastik berisi buku tabungannya. "Ambil nomor antrean dulu, Pak." "Sentuh di sini," ujar satpam itu menunjuk ke layar. Handoko mengikuti petunjuk, jari telunjuknya yang kasar menyentuh layar. Sebuah kertas kecil keluar dengan nomor B047. Di layar besar di dinding tertulis, "Sekarang, B043. Silakan duduk menunggu," kata satpam itu lalu berpaling. Handoko mencari tempat duduk. Sofa kulit yang empuk terasa aneh baginya. Ia duduk di ujung,
punggungnya tegap, tas kain ditaruhnya di pangkuan, caping diletakkan di sebelahnya. Matanya mengamati sekeliling. Ia melihat bagaimana orang-orang lain dengan mudah berinteraksi, menyerahkan slip, berbicara dengan percaya diri. Sebagian melihat ke arahnya, lalu mengalihkan pandangan. Handoko tak ambil pusing. Ia terbiasa dengan pandangan. Dari balik sebuah dinding kaca di sisi ruangan yang menghadap ke area teller, sepasang mata mengamatinya dengan tidak bersahabat. Itu adalah Rendra, 38, manajer cabang bank, Maju Jaya. Berdiri dengan kemeja putih lengan panjang tersingsing rapi, dasi motif geometris, dan rambut tersisir rapi dengan gel, Rendra adalah gambaran sempurna seorang eksekutif muda ambisius. Penampilan adalah segalanya baginya, dan performa cabang adalah nilai akhir yang menentukan nasib karirnya. Matanya yang tajam memandang Handoko seperti seorang ahli entomologi memandang serangga yang aneh. Kombinasi kemeja lusuh, celana kain, caping, dan ekspresi kebingungan yang polos di wajah Handoko, bagi Rendra, adalah penanda yang jelas, nasabah kaliber rendah. Dalam pikirannya yang kalkulatif, nasabah seperti ini hanya akan menyita waktu, berpotensi menimbulkan masalah, dan tidak akan memberikan nilai tambah bagi target, saldo rata-rata per nasabah, yang sedang ia kejar. Bulan ini, ia ingin mencapai angka fantastis untuk mendapatkan promosi ke kantor pusat. Bu Siska, bisiknya kepada teller senior di sebelahnya melalui interkom internal. Nasabah nomor B047, yang bapak tua dengan caping itu. Dia pasti cuma mau tarik recehan atau nabung recehan. Urus dengan cepat. Jangan sampai mengganggu antrean nasabah prioritas. Di balik kaca teller, Bu Siska, 45, seorang wanita dengan wajah ibu yang ramah, sedikit merasa tidak enak. Ia melirik ke arah Handoko yang sedang duduk dengan sabar. Ada sesuatu tentang ketenangan dan tatapan lurus pria tua itu yang membuatnya tidak setuju dengan penilaian sang manajer. Tapi, perintah adalah perintah. Ia menghela napas halus. Ketika nomor B047 akhirnya dipanggil, Handoko bangkit, mengambil semua barang bawaannya, dan berjalan ke loket Bu Siska. Langkahnya mantap meski jantungnya berdebar sedikit. Ia memberikan buku tabungan biru tuanya melalui lubang di bawah kaca. "Selamat siang, Bu," sapa Handoko dengan senyum tipis dan anggukan kepala. "Siang, Pak. Mau melakukan apa?" tanya Bu Siska dengan suara profesional namun datar. "Saya mau tarik tunai, Bu. 15 juta rupiah." Bu Siska mengangkat alis. Jumlah itu tidak besar, tapi juga tidak kecil, terutama untuk penampilan Handoko. Ia membuka buku tabungan dan memasukkan ke dalam mesin pembaca. Matanya membelalak saat melihat layar komputernya. Saldonya jauh di atas angka yang diminta. Ada simpanan yang konsisten dan stabil selama bertahun-tahun. Ini jelas bukan nasabah, recehan. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara Rendra yang tegas terdengar di sampingnya. Manajer itu, seolah-olah kebetulan, sedang berkeliling memantau dan kini berdiri di dekat loket Bu Siska. "Ada masalah, Bu Siska?" tanya Rendra, suaranya ramah tapi terpola, sambil matanya mengintip ke arah layar komputer. Begitu melihat data Handoko, hatinya justru semakin curiga. Mustahil petani seperti ini punya saldo segitu. Pasti ada yang tidak beres. Mungkin rekening titipan, atau bahkan hasil curian? Pikirnya dengan prasangka yang menggebu. "Tidak, Pak Rendra. Bapak ini mau tarik tunai 15 juta, jawab Bu Siska. 15 juta. Rendra mengulang, suaranya terdengar agak keras, sengaja dibuat agar beberapa orang di antrean mendengar. Ia lalu menoleh ke Handoko, senyum palsu mengembang di wajahnya. "Maaf, Bapak. Untuk penarikan dengan jumlah di atas 10 juta, kami perlu konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut demi keamanan Bapak sendiri. Apakah Bapak membawa KTP?" "Bawa, Pak," jawab Handoko, lalu mengeluarkan KTP dari tas plastik dan menyodorkannya. Rendra mengambilnya, membandingkan foto dengan wajah Handoko dengan cermat berlebihan. "Handoko, alamat di desa." "Iya, baik." Ia mengembalikan KTP. "Tapi kami perlu menanyakan beberapa hal lagi. Bisa mengikuti saya ke ruang meeting kecil, Pak? Supaya tidak mengganggu kenyamanan nasabah lain." Ucapan itu terdengar sopan, tetapi nadanya mengandung perintah dan sedikit sindiran halus bahwa kehadiran Handoko mungkin mengganggu. Bu Siska ingin membantah, prosedur standar tidak perlu sebanyak itu untuk 15 juta, tapi ia menahan diri. Handowo merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sebagai warga negara yang patuh dan ingin urusannya lancar, ia menganggur. "Baik, Pak.
Rendra membimbing Handoko menjauh dari loket teller, bukan ke ruang meeting yang nyaman, tetapi ke sebuah meja kecil di sudut yang agak terbuka, dekat dengan area antrean. Meja itu biasanya untuk pengisian formulir. Tujuannya jelas, ia ingin verifikasi, ini terlihat sebagai sebuah pertunjukan bahwa ia, sang manajer, sangat ketat dan berhati-hati. Silakan duduk, Pak Handoko, kata Rendra, sambil sendiri tetap berdiri, menciptakan posisi yang tidak setara. Ia meletakkan buku tabungan itu di atas meja. Jadi, Bapak mau menarik 15 juta. Untuk keperluan apa, ya? Pertanyaan itu membuat Handoko sedikit terkejut. Urusan uangnya, pikirnya, adalah urusannya sendiri. Tapi ia menjawab dengan jujur. Untuk beli perlengkapan irigasi tetes, Pak. Buat kebun cabai. Irigasi tetes. Rendra menyeringai, seolah mendengar sesuatu yang aneh. Itu kan teknologi mahal. Biasanya untuk perkebunan besar. Bapak punya kebun sebesar apa? Sekitar 1/2 hektar, Pak. 1/2 hektar? Dan butuh 15 juta. Rendra menggeleng-geleng, suaranya mulai terdengar merendahkan. Beberapa kepala di antrean mulai menoleh ke arah mereka, penasaran. Maaf, Pak Handoko, saya harus memastikan ini untuk keamanan. Sumber dana di rekening Bapak ini dari mana saja? Penabung rutin seperti ini, tapi penampilan Bapak. Ia tidak melanjutkan, tetapi maknanya jelas. Handoko merasa darahnya mulai hangat. Tapi ia mengendalikan diri. Pengalamannya di masa lalu mengajarkannya untuk tetap tenang dalam tekanan. Dari hasil kebun, Pak. Dan dari pensiunan saya. Pensiunan? Bapak pensiunan apa? PNS? Guru? Tanya Rendra dengan skeptis. Handoko menarik napas. Ia tidak suka membicarakan masa lalunya. Bukan PNS. Saya penerima pensiun dari negara, Pak. Untuk pengabdian dulu. Rendra mendengus pelan, tidak percaya. Dalam pikirannya, seorang penerima pensiun negara, mungkin veteran atau pensiun TNI Polri, pasti punya sikap dan aura berbeda, bukan seperti petani sederhana ini. Lagi-lagi pembohong, pikirnya. Ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Begini, Pak Handoko. Saya rasa ada ketidakcocokan di sini. Prosedur kami sangat ketat. Untuk menghindari penyalahgunaan atau pencucian uang, kami harus benar-benar yakin. Ia mengambil buku tabungan itu. Mungkin lebih baik Bapak mengecek dulu saldo yang sebenarnya. Kadang-kadang nasabah lupa dengan pengeluarannya. Dengan gerakan teatrikal, Rendra berbalik dan berjalan beberapa langkah menuju mesin pembaca saldo di dinding dekat loket teller, area yang sangat terbuka. Handoko, dengan perasaan tidak enak, terpaksa mengikutinya. Semua mata kini tertuju pada mereka. Rendra memasukkan buku tabungan, mengetik dengan berisik. Kemudian, dengan suara yang sengaja dikeraskan, penuh dengan rasa kemenangan yang palsu, ia mengumumkan. Nah, ini dia, Pak. Sesuai dugaan saya. Saldo Bapak saat ini cuma Rp187.500. Tidak ada 15 juta. Mana mungkin Bapak mau tarik uang segitu? Dunia seakan berhenti bagi Handoko. Keributan di sekitarnya mereda menjadi dengung. Wajahnya memerah karena malu dan kemarahan yang tertahan. Itu tidak mungkin. Ia tahu persis saldonya. Tapi sebelum ia bisa protes atau meminta pengecekan ulang, Rendra sudah melanjutkan dengan nada menghakimi. Jadi jelas sudah, Bapak ini cuma mau coba-coba atau mungkin ada niat lain yang tidak baik. Sudah, jangan buang-buang waktu kami lagi. Di bank ini kami melayani nasabah yang serius. Dalam keadaan emosi yang memuncak dan ingin segera mengakhiri penghinaan ini, Handoko secara refleks meraih buku tabungannya dari tangan Rendra. Gerakannya yang agak kasar, karena gemetar, secara tidak sengaja membuat caping yang ia genggam terjatuh ke lantai marmer yang mengilap. Caping anyaman bambu itu berguling-guling dan berhenti di dekat kaki Rendra. Rendra melihat caping itu, lalu melihat Handoko yang berdiri kaku, wajahnya campur aduk antara marah, malu, dan bingung. Sebuah senyum tipis penuh kemenangan muncul di bibir Rendra. Ia membungkuk, mengambil caping itu dengan 2 jari, seolah-olah memegang benda kotor. Lalu, dengan gerakan lambat dan penuh penghinaan, ia melemparkan caping itu melintasi lantai ke arah pintu masuk bank. Pulang sana, Pak. Urus kebun Bapak yang 1/2 hektar itu. Jangan bermimpi hal-hal yang tidak-tidak. Suara tertahan terdengar dari beberapa nasabah. Ada yang menunduk malu,
Ada yang berbisik. Bu Siska di balik kaca menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca melihat perlakuan tidak adil itu. Handoko tidak berkata apa-apa. Darahnya mendidih, tapi disiplin dan harga dirinya yang tinggi membuatnya tidak ingin berteriak atau berkelahi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju capingnya di dekat pintu. Ia memungutnya, membersihkan debu yang nyaris tidak ada dengan tangannya. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah keluar dari pintu kaca otomatis itu, kembali disambut oleh teriknya matahari Pacitan yang kini terasa menusuk dan menyayat hati. Di dalam bank, Rendra mengangkat bahu pada para nasabah yang memandang, seolah berkata, masalah selesai. Ia lalu berbalik dan berjalan ke ruang kerjanya dengan langkah percaya diri, merasa telah menyelamatkan waktunya dan waktu bank dari seorang pengganggu. Bu Siska memandangi punggung Handoko yang tegap namun terpukul itu hingga menghilang. Lalu matanya jatuh pada tas kecil di bawah meja kerjanya, berisi ponselnya. Sebuah ide yang berani dan penuh risiko muncul di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol diam dalam saku jasnya. Rekaman itu harus ada, pikirnya. Ini tidak benar. Dunia di luar bank terus berputar, tidak peduli dengan luka di hati seorang petani tua. Tapi benih sebuah badai yang akan mengguncang tembok-tembok arogansi itu baru saja ditanam, dan mulai bertunas dalam bentuk file video diam-diam di ponsel seorang teller yang masih memiliki nurani. Kepalan tangan Handoko menggenggam erat caping anyaman bambu itu. Tekstur anyaman yang kasar dan akrab terasa asing di telapak tangannya yang gemetar, seolah-olah benda setia itu kini telah ternodai oleh kehinaan. Terik matahari di luar bank tidak lagi terasa hangat, melainkan seperti jarum-jarum panas yang menusuk kulitnya yang memerah karena malu dan amarah yang tertahan. Suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk jalanan berbaur menjadi dengung tak berarti di telinganya, dikalahkan oleh gema suara Rendra yang masih bergema dalam kepalanya. Saldo Bapak cuma Rp187.500. Pulang sana, Pak. Ia berjalan tanpa arah yang jelas, kakinya menyeret tubuhnya yang terasa berat bagai dijejali batu. Pemandangan toko-toko, warung, dan orang-orang lalu lalang terlihat kabur. Yang jelas hanya tatapan orang-orang yang, dalam persepsinya yang terluka, seolah ikut menyoraki kepergiannya yang memalukan. Tas kain yang berisi buku tabungan dan KTP terasa seperti beban yang menghinakan. Akhirnya, kaki itu membawanya ke sebuah lapangan kecil dekat terminal, di bawah pohon beringin yang rindang. Ia duduk di pinggir tembok beton, meletakkan caping di sampingnya. Tangannya yang kasar menutupi wajahnya. Nafasnya berat. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sejak masa-masa paling sulit dalam pengabdiannya dulu, Handoko merasa dirinya begitu kecil, begitu tidak berharga. Bukan karena miskin, tapi karena martabatnya sebagai manusia telah diinjak-injak di depan umum. Di bank, suasana perlahan kembali normal. Rendra, dengan langkah ringan, kembali ke ruang kerjanya yang berpendingin udara. Di mejanya, ada secangkir kopi espresso yang masih hangat. Ia duduk, memandang keluar jendela dengan puas. Baginya, insiden tadi hanyalah gangguan kecil yang berhasil ditangani dengan tegas. Satu lagi pengganggu yang tersingkir, pikirnya sambil membuka laporan kinerja cabang di komputernya. Angka-angka itu lebih nyata baginya daripada rasa malu di wajah seorang petani tua. Di area teller, Bu Siska berusaha konsentrasi melayani nasabah berikutnya. Namun, tangannya masih sedikit gemetar. Gambaran wajah Handoko yang hancur dan aksi melempar caping oleh Rendra terus terngiang-ngiang. Ia merasa bersalah. Sebagai teller senior, ia tahu prosedur yang benar. Penarikan 15 juta tidak memerlukan interogasi seperti itu. Verifikasi KTP dan konfirmasi transaksi via telepon, OTP sudah cukup. Apa yang dilakukan Rendra adalah sebuah penghinaan yang disengaja. Saat jeda antar nasabah, ia mengambil ponselnya dari tas dengan hati-hati. Matanya memastikan tidak ada yang melihat, terutama kamera CCTV yang mengarah ke sudut teller. Ia membuka aplikasi kamera. Di folder tersimpan, ada sebuah video berdurasi 4 menit 40 detik. Judulnya ia beri tanggal hari itu. Jempolnya bergerak di atas ikon putar, tapi ia ragu. Memiliki bukti adalah satu hal, memperlihatkannya adalah hal lain. Rendra adalah manajernya, terkenal licik dan ambisius. Membocorkan ini bisa berarti kehilangan pekerjaan. Keluarga di rumah bergantung padanya. Namun, bayangan caping yang dilempar melintasi lantai marmer itu mengusik nuraninya yang dalam. Itu bukan sekadar perlakuan pada nasabah, itu adalah penghinaan terhadap manusia. Ia mengunci ponselnya dan menyimpannya kembali, dengan konflik batin yang mengganjal. Sementara itu, nasabah lain yang berada di antrean saat kejadian, seorang ibu muda dengan anak balita,
tidak bisa melupakan kejadian itu. Saat menunggu di rumah sakit untuk imunisasi anaknya, ia masih merasa tidak nyaman. Ia membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Tanpa menyebut nama bank atau orang, ia menuliskan status panjang. Baru saja menyaksikan sesuatu yang menyedihkan di sebuah bank. Seorang bapak tua, dari penampilan mungkin seorang petani, dipermalukan oleh seorang manajer bank di depan banyak orang. Dituduh bohong, diumumkan saldonya, katanya cuma recehan, sampai capingnya dilempar keluar. Bapak itu pergi dengan wajah hancur. Sedih sekali lihatnya. Apa karena penampilan sederhana lalu boleh diperlakukan seperti itu? Padahal kita nggak tahu siapa beliau sebenarnya. Semoga bapak itu baik-baik saja. Status itu, dilengkapi dengan emotikon sedih dan marah, langsung mendapat beberapa respons dari teman-temannya. Serius? Kejam banget. Itu bank mana? Itu bisa dilaporkan ke OJK loh. Bapaknya kasihan banget ya. Benih cerita itu mulai menyebar, dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp, terutama di komunitas-komunitas lokal Pacitan. Handoko, setelah duduk cukup lama di bawah pohon beringin, akhirnya bangkit. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mata telah disapunya dengan punggung tangan. Wajahnya kembali menjadi wajah petani yang keras dan tabah, meski di dalam hancur. Ada satu tujuan yang tersisa, pulang ke kebun. Itu adalah tempat ia masih dihargai, tempat yang memahami bahasanya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Di angkutan desa, ia menyandarkan kepala ke jendela, mata tertutup, seolah tidur. Penumpang lain yang mengenalnya, seorang pedagang sayur, menyapa, tetapi tanggapannya singkat. Pedagang itu pun tak banyak bertanya, merasakan ada yang tidak beres. Saat tiba di depan rumahnya yang sederhana, Den Bagus sedang menyiram tanaman hias di teras. Senyum lebar menghias wajahnya melihat sang kakek pulang. Pak De pulang. Gimana? Uangnya bisa ditarik? Langsung pesan pipanya? Tanyanya antusias. Handoko mengangkat kepalanya, berusaha tersenyum, tapi itu adalah senyum yang pahit dan lelah. Belum, nak. Ada sedikit kendala. Kendala? Formulirnya salah? Atau saldonya kurang? Den Bagus mendekat, antusiasmenya mereda saat melihat lebih dekat wajah kakeknya. Ada kesedihan mendalam di balik ketenangan itu. Bukan, Handoko menggeleng, suaranya serak. Mereka tidak percaya sama Pak De. Bilang saldo Pak De cuma recehan. Apa? Teriak Den Bagus, mata membelalak. Itu nggak mungkin. Saya yang hitung-hitung ulang dengan Pak De. Itu kan ada tabungan pensiun juga. Handoko hanya mengangguk pelan. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan detail penghinaan itu. Ia melepas sandal, masuk rumah, dan langsung menuju kamarnya. Pak De mau istirahat sebentar, nak. Den Bagus terdiam di teras, darah mudanya mendidih. Ketidakadilan itu membakar nalurinya. Ia tahu karakter kakeknya, jujur, teguh, dan tidak akan membesar-besarkan cerita. Jika kakeknya mengatakan dipermalukan, maka pasti kejadiannya lebih buruk dari yang diceritakan. Ia mengambil ponselnya. Ia harus mencari tahu. Sementara Handoko terbaring di tempat tidur, matanya menatap langit-langit kamar. Foto hitam putih di atas peti kayu seolah menatapnya kembali. Sebuah kenangan melintas. Dulu, di medan yang asing dan berbahaya, ia dan kawan-kawannya dihina, dicurigai, dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi sekutu. Mereka bertahan dengan disiplin dan kebersamaan. Kini, di tanah kelahirannya sendiri, oleh orang sebangsanya sendiri, ia dihina karena penampilan. Ironi itu terasa pahit. Di luar, dunia maya mulai bergolak. Status ibu muda tadi telah dibagikan puluhan kali. Seorang warganet yang kebetulan adalah anak seorang veteran melihatnya. Ia merasa tersentil. Ia membagikannya ke grup besar anak-anak veteran se-Jawa Timur dengan caption, "Ini terjadi di Pacitan." Kalau benar, ini penghinaan bukan cuma ke bapak itu, tapi ke kita semua. Siapa tahu bapak itu juga veteran. Api mulai menyala. Pertanyaan, bank mana, dan manajernya siapa, mulai memenuhi kolom komentar. Spekulasi bermunculan. Beberapa akun mulai menyebutkan nama bank, Maju Jaya, berdasarkan deskripsi lokasi dari yang punya status awal. Rendra, di rumah mewahnya, sama sekali tidak menyadari gelombang kecil yang mulai mengumpul di dunia maya. Ia sedang menikmati makan malam dengan istri, bercerita tentang nasabah nakal yang berhasil ia usir hari itu,
Tentu saja dengan versi yang telah dimodifikasi di mana ia menjadi pahlawan yang menyelamatkan bank dari potensi penipuan. Di kamarnya, Handoko akhirnya bangun. Ia keluar, melihat Den Bagus yang sedang serius memandangi ponselnya, wajahnya keruh. Ada apa, nak? Pak De. Den Bagus menatap kakeknya. Ceritakan yang sebenarnya terjadi. Apa yang mereka lakukan ke Pak De? Handoko melihat ketegangan di wajah cucunya. Ia tahu Den Bagus tidak akan diam. Dengan suara datar, ia mulai bercerita. Dari saat ia masuk, sikap satpam, panggilan ke teller, hingga interogasi Rendra, pengumuman saldo palsu, dan lemparan caping. Ia bercerita tanpa emosi, justru membuat Den Bagus semakin gemas. Jadi mereka bilang saldo Pak De cuma Rp187.500? Tanya Den Bagus, terkekeh. Iya. Dan caping Pak De dilempar. Handoko mengangguk, matanya kembali berkaca-kaca, kali ini karena melihat kemarahan di wajah cucu yang sangat ia sayangi. Den Bagus menghela napas panjang. Pak De, ini sudah bukan urusan kita saja. Mereka sudah menghina. Dan saya rasa orang lain sudah mulai tahu. Ia menunjukkan ponselnya pada sebuah grup WhatsApp warga di mana sebuah video pendek, rekaman amatir dari sudut pandang jauh, sedang beredar. Kualitasnya buruk, tapi cukup jelas menangkap sosok Handoko yang berdiri kaku dan seorang pria berdasi yang berbicara keras-keras, sebelum ada gerakan melempar sesuatu. Itu di ban, tanya Handoko, terkejut. Iya, ini lagi viral, Pak De. Banyak yang marah. Handoko memejamkan mata. Ia tidak menginginkan ini. Ia hanya ingin mengambil uangnya, membeli irigasi, dan kembali ke kebun. Sekarang, masalahnya menjadi besar. Tapi di tengah kekacauan perasaan itu, ada sedikit kelegaan. Kebenaran, meski dalam bentuk video buram, mulai muncul. Jangan dibalas dengan marah, nak, pesan Handoko, memegang bahu Den Bagus. Kita yang benar, biar kebenaran itu yang bicara. Malam itu, Handoko sulit tidur. Sementara Den Bagus, dengan ponsel di tangan, mulai melacak lebih dalam. Ia masuk ke forum-forum, grup-grup petani dan veteran, mengumpulkan informasi. Ia juga menemukan status lengkap ibu muda tadi. Kebenaran versi korban mulai tersusun. Di sisi lain, Bu Siska juga tidak bisa tidur. Ponselnya bergetar beberapa kali, teman-teman yang menanyakan kebenaran kejadian, karena desas-desus sudah sampai ke telinga mereka yang bekerja di instansi lain. Ia hanya membalas, saya tidak bisa banyak bicara. Namun, di suatu grup chat kecil karyawan bank yang dipimpinnya, seorang teller junior bertanya, Bu, katanya siang tadi ada kejadian heboh ya? Beneran dilempar capingnya. Bu Siska menatap pertanyaan itu lama. Akhirnya, dengan tekad bulat, ia mengetik balasan. Iya, lebih buruk dari yang kalian dengar. Dan yang diumumkan saldo receh itu saldo palsu. Data aslinya berbeda jauh. Pesan itu, yang dibaca oleh 3 orang teller lain, adalah percikan pertama dari dalam benteng. Rahasia mulai retak. Dan Handoko, di kamarnya yang gelap, akhirnya menyalakan lampu kecil. Ia membuka peti kayu tua itu. Bukan untuk mengambil sesuatu, tetapi untuk menatap foto itu lagi. Para pemuda dengan seragam, berdiri tegap. Ia berbisik lirih pada foto itu, pada masa lalunya yang gagah. Maafkan saya. Saya membiarkan mereka menghina bukan hanya saya, tapi juga pengabdian kita. Lalu, untuk pertama kalinya sejak siang, sebuah tekad yang lebih keras daripada amarah muncul di hatinya. Ini bukan lagi tentang 15 juta atau irigasi tetes. Ini tentang kehormatan. Kehormatannya sebagai manusia, sebagai petani, dan sebagai seorang yang pernah mengabdi. Ia tidak akan membiarkan penghinaan itu berlalu begitu saja. Kebunnya mengajarkannya, benih yang baik, meski ditanam di tanah yang keras, jika dijaga dengan tekun, akan tumbuh dan berbuah. Benih kebenaran telah tertanam. Dan Handoko tahu, saatnya tiba untuk mulai menyiraminya. Bukan dengan amarah, tetapi dengan keteguhan dan bukti. Malam itu, badai diam-diam mengumpulkan awannya. Fajar di Pacitan menyingsing dengan warna jingga lembut, menyapu sisa kegelapan yang menyelimuti bukit-bukit. Namun, cahaya itu seolah enggan memasuki kamar Handoko. Ia sudah terbaring terjaga sejak pukul 3, tatapannya kosong menatap langit-langit yang retak-retak. Rasa malu, amarah, dan kekalahan yang mendidih semalam telah mereda, berganti dengan sebuah kehampaan yang dalam dan pegal di seluruh persendiannya, seolah-olah ia baru saja bertempur dalam sebuah pertarungan yang tidak seimbang. Ia bangkit perlahan,
Tubuhnya yang biasanya gesit terasa kaku. Ritual paginya berantakan. Teh pagi terasa pahit di lidah. Bahkan kicauan burung di pepohonan depan rumah terdengar seperti olok-olok. Puncaknya adalah ketika ia hendak mengambil capingnya yang biasa digantung di pintu. Matanya menatap anyaman bambu itu. Ia teringat lemparan hina itu, suara berdebamnya di lantai marmer, tatapan sinis Rendra. Tangannya menarik kembali. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Handoko pergi ke kebun tanpa capingnya. Kepalanya yang penuh uban terbuka, diterpa sinar matahari yang perlahan mulai panas, terasa seperti hukuman. Saat melangkah ke jalan tanah menuju kebun, beberapa tetangga yang sedang membereskan sawah atau kandang menyapanya dengan biasa. "Pagi, Pak Handoko." Handoko hanya mengangguk singkat, tanpa senyum. Mereka saling pandang, heran. Pak Handoko yang biasanya ramah dan selalu menyempatkan sedikit obrolan, hari ini seperti orang asing. Berita tentang kejadian di bank sudah mulai berseliweran sebagai desas-desus, tapi belum banyak yang tahu detailnya atau bahwa dialah orangnya. Kebun cabainya, yang biasanya adalah tempat pelarian dan kebanggaannya, hari ini terasa seperti saksi bisu atas kehancuran dirinya. Daun-daun cabai yang mulai layu karena kekurangan air seakan menuduhnya. "Kamu gagal. Kamu tidak bisa mendapatkan irigasi untuk kami. Kamu bahkan tidak bisa membela dirimu sendiri." Ia duduk di bangku kayu di gubuk kecilnya, memandangi bak penampungan air yang hampir kosong. 15 juta. Jumlah yang bagi Rendra mungkin hanya bonus bulanan, baginya adalah penyelamatan. Dan kini, bukan hanya uang itu tak bisa ia raih, harga dirinya yang jauh lebih berharga telah tercabik-cabik. Sementara Handoko tenggelam dalam luka di tengah sunyinya kebun, badai digital justru semakin mengganas di dunia maya. Video buram yang beredar semalam telah ditemukan oleh seorang admin grup besar, anak veteran Nusantara. Dengan keterampilan editing sederhana, ia memperlambat bagian lemparan caping, memperbesar, meski semakin blur, wajah Handoko yang terluka, dan menambahkan teks. "Inikah perlakuan terhadap veteran pensiunan kita? Seorang bapak tua dipermalukan di bank. Capingnya dilempar seperti sampah." Video edit itu adalah bensin yang ditumpahkan ke bara. Dalam hitungan jam, video itu dibagikan ribuan kali. Komentar-komentar meluap. "Bangsat! Itu bank mana? Manajernya siapa? Bongkar! Bapak itu mungkin veteran. Lihat cara berdiri dan tatapannya, masih tegap meski dihina. OJK tidur? Ini jelas pelanggaran etik perbankan yang parah." Caping itu simbol petani, simbol kerja keras. Melemparnya, melempar seluruh petani Indonesia. Ada juga yang mulai mengidentifikasi, itu seragam bank, Maju Jaya. Cabang Pacitan dekat pasar. Tidak hanya di kalangan veteran. Grup-grup komunitas petani organik, Paguyuban Tani Jawa Timur, bahkan influencer pedesaan mulai membagikan dan mengutuk. Sebuah hashtag mulai trending di Twitter lokal, Justice for Bapak Caping. Den Bagus, yang sejak subuh memantau perkembangan dari kamarnya, merasa darahnya berdesir. Ada kemarahan, tapi juga ada kekuatan baru melihat begitu banyak orang yang membela kakeknya. Ia menelusuri lebih jauh. Ia menemukan status panjang ibu muda yang menjadi saksi mata. Ia menghubunginya via pesan pribadi, memperkenalkan diri sebagai cucu sang korban. Ibu muda itu, yang merasa bersalah karena hanya merekam dari jauh, bersedia bercerita detail apa yang ia dengar dan lihat. Bapaknya dikata-katai dengan keras, dituduh bohong. "Itu menyakitkan sekali untuk dilihat," tulisnya. Kumpulan informasi itu Den Bagus satukan dalam sebuah utas di platform seperti Twitter. Dengan kalimat yang jelas dan data dari saksi, ia memaparkan kronologi, kedatangan untuk tarik 15 juta, interogasi di area terbuka, pengumuman saldo Rp187.500, lemparan caping. Ia juga dengan berani mempertanyakan, bagaimana mungkin saldo yang diumumkan berbeda dengan saldo sebenarnya? Apakah ada manipulasi data di tempat? Ia tidak menyebutkan angka saldo asli kakeknya, tetapi pertanyaannya menggiring opini publik pada kemungkinan kesalahan atau kesengajaan yang fatal dari pihak bank. Utas Den Bagus itu menjadi viral kedua. Kini, narasinya lebih terstruktur. Korban memiliki suara, melalui cucunya. Di bank, Maju Jaya, cabang Pacitan, suasana pagi itu sudah tidak normal. Beberapa karyawan datang dengan wajah was-was, berbisik-bisik. Mereka sudah melihat video itu. Beberapa nasabah yang datang malah bertanya, "Itu beneran terjadi di sini kemarin?" dengan nada mengejek atau prihatin. Rendra, yang awalnya santai, mulai merasakan panas.
Ia mendapat telepon dari atasannya, area manajer di Surabaya. Suaranya dingin. Rendra, ada video viral tentang kejadian di cabangmu kemarin. Itu benar. Pak, itu cuma salah paham. Ada nasabah yang mencurigakan, kami lakukan prosedur verifikasi. Dia malah emosi, jawab Rendra cepat, berusaha tenang. Prosedur verifikasi sampai melempar caping nasabah, suara di seberang telepon terdengar tidak percaya. Itu dia yang menjatuhkan, Pak. Saya cuma mengambilkan dan menaruhnya di samping, bohong Rendra tanpa ragu. Baik, siapkan laporan tertulis. Detail. Dan pastikan tidak ada lagi kebocoran informasi dari dalam. OJK dan Humas Pusat sudah mulai tanya-tanya. Siap, Pak. Begitu telepon berakhir, keringat dingin mengucur di pelipis Rendra. Ia memanggil semua karyawan ke ruang meeting kecil. Wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena marah diintimidasi. Saya tahu ada video tidak jelas yang beredar, hardiknya. Itu editan. Itu fitnah. Siapapun di sini yang ketahuan bocorkan informasi internal, apalagi rekaman, saya pecat tanpa pesangon. Kita punya prosedur, dan kita jalankan. Itu adalah nasabah yang berpotensi penipu. Kalian semua harus satu suara. Kita benar, dia yang salah. Clear. Para karyawan terdiam, menunduk. Bu Siska, yang berdiri di belakang, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ancaman Rendra nyata. Tapi tekadnya juga semakin kuat. Ia tahu Rendra berbohong. Ia melihat dengan matanya sendiri. Saat kembali ke loket, ponselnya bergetar diam-diam. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Bu, saya Den Bagus, cucu Bapak Handoko. Kami butuh bantuan. Kami tahu Bu merekam kejadian sebenarnya. Tidak untuk viral, tapi untuk keadilan. Mohon bantuannya. Bu Siska hampir menjatuhkan ponselnya. Bagaimana mereka tahu? Ia merasa dikepung. Di satu sisi, ancaman Rendra dan kenyamanan pekerjaannya. Di sisi lain, wajah Handoko yang hancur dan permintaan tolong cucunya yang polos. Ia belum membalas. Tapi ia juga tidak menghapus pesan itu. Sore itu, sekelompok kecil orang mendatangi kebun Handoko. Dipimpin Pak Joko, ketua kelompok tani, mereka membawa bungkusan kecil, tempe, tahu, dan beberapa sayuran. Kami dengar kabarnya, Pak Handoko, kata Pak Joko, suaranya berat. Semua grup WhatsApp ramai. Itu bapakkah yang di video? Handoko, yang masih duduk lesu di gubuk, mengangguk perlahan. Iya, saya. Sumpah serapah langsung meluncur dari mulut petani lain. Dasar brengsek bang. Mereka pikir kita apa? Ayo kita masak ke bank besok. Bongkar. Handoko mengangkat tangan. Tidak. Jangan. Loh, Pak? Mereka menghina Bapak. Menghina kita semua. Justru karena mereka menghina, kita tidak boleh turun ke level mereka, kata Handoko. Suaranya pelan tapi punya wibawa yang membuat semua diam. Kekerasan hanya akan membuat kita yang salah. Saya sudah dihina sebagai pembohong dan pengemis. Jangan sampai kita juga dicap sebagai preman. Tapi kita harus berbuat sesuatu, Pak Handoko, protes seorang petani muda. Kebenaran sedang bekerja, ujar Handoko, teringat pada ucapan Den Bagus tentang viralnya video. Biarkan orang lain yang menilai. Tugas kita adalah tetap jadi petani yang baik. Jaga kebun kalian. Jangan sampai gara-gara urusan saya, kebun kalian terbengkalai. Nasihat itu tenang, tapi mengandung kepedihan yang mendalam. Para petani itu mengangguk, meski masih geram. Mereka meninggalkan makanan dan pergi, dengan janji akan menyebarkan kebenaran versi Handoko. Setelah mereka pergi, Handoko kembali sendirian. Keheningan kebun kembali menekannya. Ia memandangi bak air yang hampir kosong lagi. Tiba-tiba, air matanya yang selama ini ditahan, mengalir deras. Ia menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan lelaki tua yang lelah, terseduh-seduh di tengah kesunyian kebun cabainya. Tangisan untuk harga diri yang hilang, untuk irigasi yang gagal didapat, untuk rasa kesepian yang amat sangat di tengah keramaian dunia yang membelanya. Tangis itu terhenti ketika ia mendengar langkah kaki. Den Bagus berdiri di pintu gubuk, wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. Ia telah melihat segalanya. Ia berlari dan memeluk kakeknya erat-erat. Pak De, maafkan saya. Saya tidak bisa berbuat banyak. Handoko membalas pelukan itu, merasa sedikit hangat. Kamu sudah berbuat banyak,
Nak, kamu membuat suara Pak De terdengar. Tapi itu belum cukup. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Saksi dari dalam. Den Bagus memberanikan diri. Pak De, ada seorang teller yang merekam. Saya sudah hubungi. Tapi dia takut. Handoko melepaskan pelukan, mengusap air matanya. Jangan paksa dia, Nak. Setiap orang punya takut dan keluarganya sendiri. Kalau dia mau membantu, itu anugerah. Kalau tidak, ya sudah. Kita jalani saja. Ketabahan kakeknya justru membuat Den Bagus semakin yakin harus bertindak. Malam itu, ia kembali ke ponselnya. Ia tidak membalas Bu Siska. Sebaliknya, ia mencari cara lain. Ia menemukan nomor hotline pengaduan internal grup bank, Maju Jaya, di website resmi. Ia juga menemukan email compliance dan ombudsman. Dengan teliti, ia menyusun email panjang berisi kronologi lengkap, identitas Handoko, beserta data veterannya yang ia lampirkan scan surat pensiun, dan yang penting, pertanyaan resmi tentang kemungkinan manipulasi tampilan saldo oleh oknum pegawai untuk tujuan penghinaan. Ia juga menyebutkan bahwa ada rekaman lengkap dari saksi internal. Email itu ia kirim ke semua alamat yang ia temukan. Tindakannya itu seperti melemparkan batu ke dalam kolam yang tenang di kantor pusat. Laporan viral di media sosial adalah satu hal, tapi laporan resmi dengan data teridentifikasi dan tuduhan serius adalah hal yang lain. Keesokan paginya, efeknya terasa. Rendra mendapat telepon panik dari area manajer. Laporan resmi sudah masuk ke compliance pusat. Rendra, mereka tanya data transaksi Bapak Handoko itu. Kamu berikan data yang benar. Ya. Jangan ada rekayasa. Rendra, yang sudah menyiapkan laporan palsu tentang nasabah mencurigakan dengan saldo minim, kini ketakutan. Ia harus mengakses data asli. Saat ia membuka sistem dan melihat angka 800 juta lebih di saldo Handoko, wajahnya pucat pasi. Ini tidak mungkin. Tapi itu nyata. Uang pensiun rutin dan setoran dari penjualan hasil kebun. Ia salah. Salah besar. Dalam kepanikannya, ia malah membuat keputusan bodoh. Ia memanggil Bu Siska. Bu Siska, data nasabah Handoko ini, kemarin sistem mungkin error. Tampilan saldo yang keluar di mesin itu salah. Kamu ingat kan? Yang keluar cuma 100 ribuan. Bu Siska menatapnya. Ini adalah pengakuan tidak langsung. Saya tidak ingat error, Pak. Saya lihat di layar saya sendiri, saldonya normal. Ah, kamu salah lihat. Pokoknya, kalau ada yang tanya, sistem lagi ada gangguan kemarin. Clear? Ancaman dalam suaranya kembali. Bu Siska hanya mengangguk. Tapi saat kembali ke meja, ia mengambil keputusan. Ia membalas pesan Den Bagus. Saya bisa membantu. Tapi bukan saya yang harus maju. Saya kirim buktinya ke Anda. Anda yang putuskan. Ini berisiko untuk saya. Beberapa menit kemudian, Den Bagus menerima 2 file. 1. Video rekaman lengkap dan jelas dari sudut loket Bu Siska, dengan audio yang menangkap setiap kata hina Rendra dan suara lemparan caping. 2. Screenshot print screen data saldo asli Handoko di sistem internal bank, dengan timestamp hari kejadian. Den Bagus mengepalkan tangan. Ini dia. Senjata pamungkas. Badai tidak hanya ada di dunia maya lagi. Ia kini memiliki petir dan kilat yang nyata. Dan Handoko, di kebunnya yang mulai gelap, baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Ia berdoa bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kejelasan dan kekuatan. Ia tak tahu bahwa doanya dijawab dengan 2 file bukti yang akan mengubah segalanya. Malam itu, angin mulai berhembus lebih kencang di Pacitan, mengisyaratkan akan datangnya hujan yang mungkin akan menyirami kebunnya, atau mungkin akan membersihkan debu-debu arogansi yang menempel di gedung bank di kota. 5 hari telah berlalu sejak kejadian di bank. 5 hari di mana Handoko seperti berjalan dalam kabut. Rutinitas ke kebun tetap ia jalani, tetapi rasanya hampa. Kini, ia punya caping baru, dianyam oleh istri Pak Joko sebagai bentuk solidaritas, tetapi setiap kali memakainya, bayangan lemparan itu masih menghantui. Kabar viralnya video dan dukungan dari banyak orang sedikit menghiburnya, tapi tak mampu mengembalikan rasa percaya dirinya yang pecah. Ia merasa terkoyak, dihantui oleh cemoohan diam-diam yang ia kira ada di setiap sudut. Paginya yang kelima itu, seperti biasa, ia sedang memeriksa hama pada daun cabai muda di bagian kebun yang paling kering. Tiba-tiba, Den Bagus berlari dari arah rumah, wajahnya campur aduk antara terengah-engah dan bersemangat, memegang ponsel seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. Pak De! Pak De!
teriaknya sebelum sampai. Tenang, nak. Ada apa? Handoko berdiri, menyeka keringat di dahinya. Telepon dari bank. Tapi bukan cabang sini. Dari kantor pusat. Surabaya. Handoko merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Rasa mual yang sudah akrab selama 5 hari itu kembali menyerang. Apalagi sekarang? Pikirnya dengan muram. Apakah mereka akan menuntut karena video viral? Atau melaporkannya karena dianggap memfitnah? Katanya mau minta maaf secara langsung, Pak De. Dan ngajak ketemu, lanjut Den Bagus, matanya berbinar. Ketemu? Untuk apa? Saya sudah tidak mau urus dengan bank itu lagi, jawab Handoko, berbalik ingin melanjutkan pekerjaannya. Tapi ini kesempatan, Pak De. Ini dari orang nomor satunya. Direktur utama. Mereka ngajak ke Surabaya, semua biaya ditanggung. Mereka bilang mau mendengar langsung dari Pak De. Dan menyelesaikan ini dengan baik. Handoko memandang cucunya. Di mata Den Bagus, ia melihat harapan dan semangat muda yang ingin memperjuangkan keadilan. Ia juga melihat bayangan kemarahan yang tersimpan. Saya tidak butuh pesawat atau hotel mewah, nak. Saya cuma butuh mereka akui kesalahan dan hormati saya sebagai manusia. Itu bisa dilakukan lewat telepon, atau datang ke sini. Tapi Pak De, desak Den Bagus, suaranya lebih lembut. Ini bukan cuma untuk kita. Ini untuk Bu Siska yang sudah berani kirim bukti dengan risiko dipecat. Ini untuk para petani dan veteran yang membela Pak De. Kalau kita terima ajakan ini, kita tunjukkan kita orang berbesar hati. Tapi kita juga harus datang dengan bukti lengkap, supaya mereka nggak bisa mengelak lagi. Di ruang rapat direksi, semua akan tercatat resmi. Ini panggung untuk menunjukkan kebenaran, Pak De. Kalimat, panggung untuk menunjukkan kebenaran, itu menyentuh sesuatu dalam diri Handoko. Ia ingat foto di peti kayunya. Dulu, ia dan kawan-kawannya juga harus membuktikan sesuatu di panggung-panggung yang tidak mereka inginkan untuk membela harga diri unit mereka. Mungkin ini adalah tugas terakhirnya. Ia menarik napas panjang, mencium aroma tanah dan daun cabai yang layu. Baik, ujarnya pelan. Tapi dengan syarat. Kamu yang dampingi Pak De. Dan kita tidak minta apa-apa untuk diri kita sendiri, kecuali permintaan maaf yang tulus. Kalau mereka mau berbuat baik, bantu irigasi untuk kebun-kebun di sini, bukan cuma kebun Pak De. Den Bagus tersenyum lebar, lalu mengangguk mantap. Saya akan sampaikan, Pak De. Sementara itu, di kantor cabang bank, Maju Jaya, Pacitan, tekanan sudah mencapai titik didih. Rendra, yang biasanya percaya diri, kini terlihat kusut. Dasinya longgar, kerah kemejanya terbuka. Ia terus-menerus mendapat telepon dari Surabaya, bukan hanya dari area manajer, tapi juga dari divisi compliance, humas, dan bahkan sekretaris direktur. Pertanyaannya sama, minta data, minta klarifikasi, minta konfirmasi versi kejadian. Yang membuatnya semakin panik adalah panggilan untuk menghadap ke kantor pusat dalam rapat khusus mengenai insiden Pacitan. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menghubungi, kenalan, di pusat untuk mencari informasi, tetapi semua menghindar. Virus aibnya sudah menyebar terlalu luas. Di tengah kepanikannya, ia memanggil Bu Siska sekali lagi ke ruangannya. Kali ini, pintu ditutup rapat. Bu Siska, katanya, suaranya datar namun bergetar halus. Kamu akan dipanggil ke pusat juga. Untuk kesaksian. Bu Siska diam, menunggu. Kamu tahu, kan, nasib kita tergantung pada kesaksian kita. Jika kita satu suara, bahwa itu adalah kesalahan sistem dan nasabah yang emosional, mungkin kita masih selamat. Tapi kalau ada yang berubah pikiran, matanya menyorot tajam, maka yang akan hancur bukan cuma saya. Kredibilitas cabang ini hancur. Reputasi bank ternoda. Dan siapa yang akan disalahkan? Orang-orang kecil seperti kita. Sementara direksi di Surabaya bisa cuci tangan. Itu adalah ancaman yang dibungkus dengan iming-iming keselamatan bersama. Bu Siska memandang lurus ke arah Rendra. 5 hari ini ia hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Tapi ia juga melihat dukungan luas untuk Pak Handoko. Ia membaca komentar-komentar yang memujinya, dalam anonim, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, jika ia berani bersuara. Dan yang paling penting, ia tak bisa lagi membohongi nuraninya. Pak Rendra, ucap Bu Siska dengan suara tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. Saya hanya akan mengatakan apa yang saya lihat dan dengar.
Seperti yang seharusnya dilakukan seorang karyawan yang jujur. Rendra terdiam. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. Ia tahu ia telah kalah. Keluar, desisnya. Bu Siska keluar dengan jantung berdebar kencang, tapi merasa sangat lega. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia berdiri tegak. Handoko dan Den Bagus berangkat dengan mobil jemputan dari Ban ke Surabaya. Perjalanan selama 6 jam itu dilewati Handoko dengan hening. Ia memandangi pemandangan luar, sawah, gunung, yang berganti menjadi jalan tol dan perumahan mewah. Dunia yang semakin asing. Den Bagus di sampingnya sibuk mempersiapkan mental dan materi, memastikan file video dan screenshot aman di beberapa perangkat, menyusun poin-poin pembicaraan, dan berkonsultasi dengan seorang pengacara dari LSM Konsumen yang, setelah mengetahui kasus ini, menawarkan bantuan secara sukarela. Pak D, nanti mungkin ada pertanyaan yang menjebak. Biar saya atau Pak pengacara yang jawab dulu, pesan Den Bagus. Tidak, kata Handoko dengan lembut tapi tegas. Kalau mereka tanya langsung pada saya yang akan jawab. Dengan bahasa saya sendiri. Kebenaran itu sederhana. Nah, tidak perlu dikemas-kemas. Mereka menginap di sebuah hotel berbintang yang membuat Handoko tidak nyaman. Keesokan paginya, sebuah mobil mewah menjemput mereka ke menara perkantoran di pusat kota Surabaya. Gedung itu menjulang tinggi, kaca-kacanya memantulkan langit. Handoko, dengan mengenakan kemeja dan celana kain terbaiknya, yang sama dengan yang ia pakai ke Bali 5 hari lalu, serta caping anyaman baru di genggaman, melangkah masuk. Den Bagus di sampingnya, dengan pakaian formal sederhana, dan seorang pengacara muda dari LSM yang mereka temui di lobi. Mereka diantar oleh sekretaris yang sangat sopan menuju ruang rapat di lantai paling atas. Saat pintu terbuka, Handoko menahan napas. Ruangan itu luas, dengan satu meja panjang berkilat. Di dinding ada logo bank besar-besaran. Di seberang meja, duduk beberapa orang dengan wajah serius. Seorang pria berambut perak dengan kacamata, direktur utama, seorang wanita dengan dandanan rapi, direktur compliance, seorang pria muda berkemeja necis, kepala humas, dan beberapa orang lain yang tak ia kenal. Di ujung meja, duduk Rendra. Wajahnya pucat, berkeringat, dan ia tidak berani menatap Handoko. Yang mengejutkan Handoko, di sisi lain ruangan, di sebuah monitor layar besar yang awalnya mati, ia melihat wajah Bu Siska. Ternyata, kesaksiannya diambil via konferensi video dari sebuah ruangan terpisah di kantor pusat, untuk melindungi identitasnya sementara dari tekanan langsung Rendra. Direktur utama, yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Arifin, berdiri dan menyambut Handoko dengan tangan terbuka. Selamat pagi, Pak Handoko. Terima kasih sudah bersedia hadir dari jauh. Silakan duduk. Sopan sekali. Sangat berbeda dengan sambutan di cabang Pacitan. Handoko mengangguk, menjabat tangannya dengan singkat, lalu duduk di kursi yang disediakan di sisi meja yang berseberangan dengan mereka. Den Bagus dan pengacara duduk di sampingnya. Pertama-tama, atas nama manajemen Ban Maju Jaya, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak menyenangkan yang Bapak alami, buka Bapak Arifin. Suaranya tulus, tapi Handoko bisa merasakan ini adalah pembukaan yang terlatih. Saya terima permintaan maaf Bapak, jawab Handoko pendek. Tapi maaf yang saya butuhkan bukan dari Bapak di sini, tapi dari orang yang menghina saya, di depan orang banyak, seperti saya ini sampah. Semua mata di ruangan itu beralih ke Rendra. Rendra menunduk lebih dalam. Kami memahami, sambung Direktur Compliance, Ibu Dewi. Untuk itu, kami mengadakan pertemuan ini untuk mendapatkan klarifikasi lengkap dari semua pihak, termasuk kesaksian dari karyawan kami, Bu Siska, ia menunjuk ke monitor, dan tentu saja dari Bapak. Agar kami bisa mengambil tindakan yang tepat. Rapat itu dimulai dengan formal. Rendra diminta menjelaskan versinya. Dengan suara gugup, ia mengulangi cerita lama, kecurigaan pada nasabah, prosedur verifikasi, saldo yang menunjukkan angka kecil, dan bahwa caping terjatuh, dan ia cuma mengambilnya. Saat giliran Bu Siska via monitor, suasana berubah. Bisa tolong diperlihatkan kembali data transaksi Pak Handoko pada hari dan jam kejadian, pinta Ibu Dewi. Seorang staf IT menampilkan data di layar utama. Terlihat jelas, saldo stabil di atas 800 juta. Tidak ada penarikan besar sebelumnya. Rendra berusaha menyela, sistem sedang error saat itu, Bu. Tunggu, Pak Rendra, potong Ibu Dewi. Bu Siska, apa yang Anda lihat di layar komputer Anda saat Bapak Handoko menyerahkan buku tabungan? Bu Siska menarik napas. Di layar monitor, wajahnya tegang tapi jelas.
Yang saya lihat, sama dengan yang terpampang sekarang, Bu. Saldo Pak Handoko sangat sehat. Saya kaget ketika Pak Rendra meminta saya memperlakukan beliau dengan cepat dan menganggapnya nasabah recehan. Gasa. Pernyataan itu langsung melukai kredibilitas Rendra. Saya tidak bilang begitu, bantah Rendra. Ada rekamannya, Pak, sahut Den Bagus tiba-tiba, suaranya lantang. Semua kepala menoleh padanya. Kami memiliki rekaman lengkap audiovisual dari dalam bank saat kejadian. Ruang rapat senyap. Rendra wajahnya seperti orang yang melihat hantu. Direktur utama, Bapak Arifin, menghela napas. Tolong diperlihatkan. Den Bagus, dengan bantuan staf IT, menghubungkan ponselnya ke sistem presentasi. File video dari Bu Siska diputar. Kualitasnya bagus. Terdengar jelas sapaan Handoko, lalu suara Rendra yang memanggilnya ke meja terbuka. Terdengar jelas setiap pertanyaan menghina. Untuk keperluan apa, ya? Bapak punya kebun sebesar apa? Sumber dana dari mana? Terdengar jelas teriakan Rendra yang memproklamirkan. Saldo Bapak cuma Rp187.500. Tidak ada 15 juta. Dan yang paling menghancurkan, adegan Rendra membungkuk, mengambil caping dengan 2 jari, dan melemparnya melintasi lantai. Ekspresi hina di wajahnya tertangkap sempurna. Tidak ada yang bisa menyangkal. Buktinya terlalu nyata. Setelah video selesai, sunyi yang menyelimuti ruangan itu lebih berat dari timah. Rendra terlihat seperti ingin menghilang. Direktur utama menutup matanya sejenak. Pak Handoko, ucap Bapak Arifin, kali ini dengan nada yang jauh lebih personal dan berisi rasa malu. Sekali lagi, maafkan kami. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus penghinaan yang Bapak alami. Ini adalah kegagalan sistem kami, kegagalan kepemimpinan, dan kegagalan kemanusiaan yang mendasar. Handoko mendengarkan, tangannya menggenggam caping anyaman barunya di pangkuan. Atas kejadian ini, lanjut Bapak Arifin dengan suara tegas, kami akan mengambil tindakan tegas. Pak Rendra dinonaktifkan dari jabatannya, dan akan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut yang kemungkinan besar berakhir pada pemecatan. Seluruh karyawan cabang Pacitan akan menjalani pelatihan etika dan pelayanan ulang. Dan untuk Bapak, kami akan mengembalikan hak Bapak, termasuk kompensasi yang pantas. Di sini, Handoko mengangkat tangannya, tanda ingin bicara. Semua memandangnya. Terima kasih, Pak Direktur, kata Handoko, suaranya jelas dan tenang, menggetarkan ruangan yang hening. Saya tidak butuh kompensasi uang. Uang saya di bank itu cukup. Yang saya mau hanya 2 hal. Silakan, Pak. Pertama, saya mau Pak Rendra, di depan rapat ini, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saya, bukan sebagai nasabah, tapi sebagai sesama manusia. Semua mata menatap Rendra. Pria itu gemetar. Dalam keadaan terpojok absolut, dengan air mata kemarahan dan kekalahan, ia berbisik, saya minta maaf. Kedua, lanjut Handoko, seperti yang saya bilang pada cucu saya, jika bank ini mau berbuat baik, jangan beri saya uang. Tapi bantu petani-petani di daerah saya yang kesulitan air. Pasang irigasi tetes untuk kebun kami. Itu akan jauh lebih berarti daripada apapun. Permintaan itu membuat semua yang hadir, termasuk para direksi yang telah lama berkutat dengan angka dan laba, terdiam. Mereka mengharapkan tuntutan ganti rugi materi, bukan permintaan untuk membantu orang lain. Bapak Arifin mengangguk perlahan, dengan rasa hormat yang baru di matanya. Itu permintaan yang mulia, Pak Handoko. Kami akan wujudkan. Itu akan menjadi bagian dari program CSR kami, dengan prioritas di wilayah Bapak. Handoko mengangguk puas. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kata Ibu Dewi, ada satu hal lagi yang perlu diklarifikasi. Pak Handoko, dari data kami, ada pemasukan rutin dari negara. Apakah Bapak adalah veteran? Handoko menatap lurus ke depan, ke arah monitor tempat Bu Siska juga sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Iya, Bu. Saya penerima pensiun veteran. Tapi itu masa lalu. Sekarang, saya cuma petani cabai. Pengakuan sederhana itu seperti memberikan konteks akhir yang sempurna pada keseluruhan drama. Seorang veteran, yang telah mengabdi, dihina sedemikian rupa oleh arogansi dan penilaian dangkal. Rapat ditutup dengan keputusan resmi. Handoko dan Den Bagus keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Mereka tidak merasa menang, tetapi merasa lega. Kebenaran telah ditegakkan tanpa perlu teriakan atau amukan. Di dalam lift turun, Den Bagus memegang erat tangan kakeknya.
Kita berhasil, Pak D. Belum selesai, nak, kata Handoko sambil menatap pantulan dirinya di dinding lift yang mengilap. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika irigasi itu benar-benar terpasang, dan petani lain terbantu. Dan ketika orang-orang seperti Pak Rendra belajar, bahwa di balik caping yang sederhana, bisa tersimpan harga diri yang lebih tinggi daripada menara setinggi apapun. Mereka keluar dari gedung megah itu. Matahari Surabaya terik, tetapi kali ini, Handoko merasa hangatnya menyentuh kulitnya dengan ramah. Ia mengenakan caping anyaman barunya. Kali ini, dengan bangga. Perjalanan pulang akan segera dimulai, membawa sebuah kemenangan yang tenang, dan janji tentang tetesan air yang akan menyuburkan tanah kelahirannya. Babak pembalasan telah usai. Kini, waktunya membangun kembali. Penerbangan pulang dari Surabaya ke Pacitan, meski hanya perjalanan singkat dengan pesawat kecil, terasa seperti melewati batas antara dua dunia. Handoko, yang duduk di dekat jendela, memandang awan-awan putih di bawahnya. Ia bukan memandang dengan takjub seperti anak kecil, melainkan dengan kontemplasi seorang petani yang mengukur jarak antara hujan dan kekeringan. Di tas kain yang ia gendong, terselip caping anyaman barunya. Di dalam genggaman Den Bagus, tersimpan salinan berita acara rapat dan surat pernyataan komitmen bank untuk program irigasi tetes. Ketika roda pesawat menyentuh landasan pacu bandara kecil di Pacitan, Handoko merasa napasnya lebih ringan. Ini tanahnya. Baunya, bahkan dari dalam pesawat yang ber-AC sekalipun, terasa berbeda. Mobil jemputan bank, kali ini dengan sopir yang sangat sopan, membawa mereka pulang. Sepanjang jalan, Handoko lebih banyak diam. Proses pembuktian di ruang rapat yang megah itu meninggalkan kelelahan yang dalam. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan emosional. Mengungkit luka, meski untuk menyembuhkannya, tetap sakit. Pak D, kita menang, desis Den Bagus, mencoba membaca suasana hati kakeknya. Iya, nak. Tapi rasanya hampa, jawab Handoko jujur. Melihat seorang manusia jatuh seperti Pak Rendra, meski dia salah, tidak memberi rasa senang. Cuma sedih. Itu karena Pak D orang baik. Bukan. Itu karena kita semua bisa jadi seperti dia, kalau kita lupa bahwa di depan kita selalu ada manusia, bukan sekadar angka atau penampilan. Saat mereka tiba di rumah, sebuah kejutan menunggu. Puluhan orang, para petani tetangga, Pak Joko dan pengurus kelompok tani, bahkan beberapa orang tua yang mungkin juga veteran, berkumpul di halaman rumahnya yang sederhana. Ada spanduk kecil bertuliskan tangan, "Selamat datang Pak Handoko, petani dan pejuang kebenaran." Mereka bertepuk tangan saat Handoko turun dari mobil. Handoko terharu. Air mata yang selama ini ia tahan di ruang rapat dan di pesawat, akhirnya menggenang. Ia melambaikan tangan, tak bisa berkata-kata. Pak Joko maju, memeluknya erat. Kita semua dengar kabarnya, Pak. Dari teman yang punya kenalan di bank pusat. Katanya Bapak menang telak, dan mereka akan pasang irigasi untuk kita semua. Seru Pak Joko, mata berkaca-kaca. Kami bangga pada Bapak. Bapak membela kita semua. Acara kecil-kecilan itu berlangsung sederhana. Hanya dengan teh dan pisang goreng, tapi penuh dengan kehangatan dan rasa hormat yang tulus. Handoko akhirnya bercerita singkat, tanpa kebencian, tentang apa yang terjadi di Surabaya. Ia menekankan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan semua petani dan semua orang yang percaya pada kejujuran. Jangan sekali-kali kita rendahkan orang lain karena penampilannya, pesannya di akhir. Karena kita tidak pernah tahu apa yang tersimpan di balik caping yang lusuh atau baju yang sederhana. Malam itu, setelah semua orang pulang, Handoko dan Den Bagus duduk di beranda. Suara jangkrik mulai berbunyi. Pak D, apa Bapak bahagia? Tanya Den Bagus. Handoko tersenyum kecil. Bahagia itu bukan kata yang tepat, nak. Lebih seperti lega. Seperti setelah membajak sawah yang sangat keras. Capek, tapi tahu bahwa benih bisa ditanam dengan baik setelahnya. Sekarang, kita lihat saja benih itu tumbuh. Kabar tentang hasil rapat di Surabaya dan permintaan maaf resmi dari Direktur Utama Bank menyebar lebih cepat daripada angin. Media online lokal dan nasional yang sudah meliput viralnya video, kini melaporkan perkembangan akhirnya dengan judul-judul seperti "Kebenaran akhirnya menang", "Kisah Pak Handoko dan lembaran baru etika perbankan", atau "Dari caping terlempar ke program irigasi, kemenangan manusia atas arogansi". Di internal Bank Maju Jaya, gempa susulan terjadi. Rendra secara resmi diberhentikan dengan tidak hormat setelah pemeriksaan internal menemukan pelanggaran etika berat dan upaya memanipulasi data. Namanya masuk dalam daftar hitam perbankan,
mengakhiri karir cemerlang yang dibangun di atas arogansi. Kabarnya, ia meninggalkan Pacitan dengan diam-diam. Bu Siska, di sisi lain, mendapat penghargaan khusus dari kantor pusat atas keberanian dan integritasnya. Ia dipindahkan ke cabang lain di kota yang lebih besar dengan promosi jabatan. Kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, dan yang terpenting, ia bisa tidur nyenyak. Program CSR irigasi tetes bank segera digulirkan. Tidak hanya untuk kebun Handoko, tetapi untuk seluruh kelompok tani di desanya. Tim surveyor datang, mengukur lahan, memetakan sumber air. Dalam 2 minggu, material mulai berdatangan, pipa HDPE, selang irigasi, filter, timer. Handoko, dengan pengalamannya dan didampingi Den Bagus yang paham teori, menjadi koordinator lapangan. Ia memastikan setiap petani mendapat jatah dan instalasinya benar. Hari ketika air pertama kali menetes dari selang irigasi ke pangkal pohon cabai di kebun Handoko adalah hari yang hikmat. Para petani berkumpul. Saat Handoko membuka katup utama, dan air mulai menetes perlahan, terdengar decak kagum dan tepuk tangan. Air itu bukan hanya menyiram tanah yang kering, tetapi seolah menyiram hati mereka yang sempat layu karena perasaan direndahkan. Handoko berlutut, mengambil segenggam tanah di dekat tetesan air itu. Tanah itu masih berdebu, tapi ia tahu, dalam beberapa hari, akan menjadi lembab dan subur. Ia menangis. Kali ini, air matanya adalah air mata syukur yang murni. Den Bagus memotret momen itu dari jauh. Kakeknya dengan caping baru, berlutut di tanah, air mata di pipanya yang berkerut, dan tetesan air irigasi yang berkilauan di bawah matahari pagi. Foto itu, tanpa sepengetahuan Handoko, diunggah Den Bagus ke media sosial dengan caption singkat, "Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang memulai lagi. Terima kasih untuk semua yang percaya. Kini, saatnya kami bekerja kembali." Foto itu menjadi penutup yang sempurna dari sebuah saga yang telah menggetarkan banyak hati. Beberapa minggu kemudian, suasana di kebun Handoko sudah benar-benar berubah. Cabai-cabainya mulai segar kembali, tunas-tunas baru muncul. Sistem irigasi tetes bekerja sempurna, menghemat air dan tenaga. Suatu sore, ketika Handoko sedang membersihkan filter di bak penampungan, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan dekat kebun. Seorang pria berusia sepantaran dengannya, berkemeja batik sederhana, turun dan berjalan mendekat. Handoko membalik, dan matanya terbelalak. "Gito? Gito Pranoto?" tanyanya tak percaya. "Hand, benar juga, kamu masih di sini." Pria itu ternyata adalah kawan seangkatannya semasa dinas dulu. Mereka berpelukan erat, tepukan di punggung yang kuat. Mereka sudah puluhan tahun tidak bertemu. "Bagaimana kamu bisa menemukanku? Seluruh Indonesia membicarakanmu, Hand." Handoko si petani veteran dari Pacitan. "Aku langsung tahu itu kamu. Karaktermu tidak berubah," kata Gito sambil tertawa. "Aku kebetulan ada tugas di sini, sekalian mencari." Mereka duduk di gubuk, bercerita tentang masa lalu, tentang teman-teman yang sudah pergi, tentang kehidupan setelah dinas. Gito bercerita ia sekarang aktif di organisasi veteran, membantu sesama. "Kisahmu, Hand, menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa kehormatan itu tidak pernah usai. Bahwa kita bisa saja dihargai negara dengan pensiun, tapi di masyarakat, kita harus tetap membuktikan diri dengan integritas." Handoko mengangguk. "Aku hanya jadi petani, Gito. Tidak lebih." "Justru itulah yang hebat. Kamu tetap rendah hati. Dan dengan kerendahan hatimu itu, kamu mengalahkan arogansi. Itu lebih sulit daripada mengalahkan musuh di medan perang." Pertemuan itu menghangatkan hati Handoko. Ia merasa kembali tersambung dengan bagian identitasnya yang lama, namun dengan cara yang damai. Hari-hari berikutnya dilalui dengan normalitas baru. Handoko kembali menjadi petani yang dihormati, bahkan lebih dari sebelumnya. Ia sering didatangi anak-anak muda, bahkan mahasiswa, yang ingin mendengar ceritanya langsung. Ia selalu menerima dengan ramah, berbagi tentang bertani, tentang kehidupan, dan tentang pentingnya menghormati sesama. Suatu senja, Handoko duduk sendirian di gubuk kebunnya. Di tangannya, ia memegang 2 buah caping, yang lama, yang pernah dilemparkan, dan yang baru, yang menyaksikan kemenangan dan permulaan baru. Ia memandangi keduanya. Caping lama itu penuh kenangan pahit, tapi juga mengajarkannya ketabahan. Caping baru itu penuh harapan dan bukti bahwa kebaikan bisa menang. Dengan tenang, ia menggantung kedua caping itu berdampingan di dinding gubuk. Sebuah simbol bahwa kehidupan punya 2 sisi, pahit dan manis,
hina dan hormat. Dan keduanya adalah bagian dari perjalanannya. Den Bagus datang membawa 2 gelas teh hangat. Memikirkan apa, Pak De? Memikirkan bahwa semua ini seperti siklus air. Nah, air menguap, menjadi awan, lalu turun sebagai hujan, menyuburkan tanah, lalu menguap lagi. Kesulitan kita dulu seperti kekeringan. Dukungan orang-orang seperti hujan. Dan sekarang, kita menyuburkan tanah lagi dengan irigasi ini. Tidak ada yang abadi. Nah, baik penderitaan maupun kesenangan. Yang abadi cuma bagaimana kita menjalaninya. Mereka duduk berdampingan, memandangi matahari terbenam di balik bukit-bukit Pacitan, menyaksikan cahaya keemasan menyapu kebun cabai yang mulai hijau kembali. Suara tetesan air dari irigasi tetes terdengar berirama, seperti musik perdamaian. Handoko tahu, namanya akan perlahan-lahan dilupakan oleh publik. Berita akan berganti, viral akan berganti topik. Tapi ia tidak peduli. Kemenangan sejati bukanlah trending topik, melainkan kebun yang subur, cucu yang berbakti, dan hati yang tetap bersih meski dihujani penghinaan. Ia mengambil caping barunya, memakainya, dan berjalan menyusuri peta kebun, memeriksa setiap tetesan air yang memberi kehidupan. Ia adalah Handoko, petani cabai, veteran, dan manusia biasa yang mengajarkan bahwa terkadang, untuk mengalahkan raksasa arogansi, kita hanya perlu sebuah kebenaran yang sederhana dan hati yang tak mudah patah. Ceritanya mungkin berakhir di sini, tetapi pekerjaannya, sebagai petani dan sebagai manusia, akan terus berlanjut, seiring dengan tetes demi tetes air yang sabar menghidupi tanah yang ia cintai. 2 musim telah berlalu sejak angin arogansi menerbangkan sebuah caping di lantai marmer, dan sejak tetes demi tetes air pertama dari irigasi baru membasahi tanah yang haus. Kini, di kebun Handoko, hijau bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang menjulang. Cabai rawit berbuah lebat, gemuk dan merah menyala, menggantung seperti lentera-lentera kecil di antara daun yang rimbun. Sistem irigasi tetes, yang menjalar seperti urat nadi raksasa di permukaan tanah, bekerja dengan sunyi dan setia. Suara desisnya yang halus di pagi hari telah menjadi musik kebun yang baru, menggantikan deru mesin pompa air yang boros. Handoko, kini 66, berdiri di pinggir petak kebunnya, tangan di pinggang. Wajahnya yang berkeriput teduh di bawah caping anyaman baru. Ada kedamaian yang dalam di matanya, sebuah kedamaian yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati badai dan menemukan pelabuhannya. Kemenangannya atas Bang, atas Rendra, atas rasa malunya sendiri, telah membekas bukan sebagai kemenangan yang dirayakan, melainkan sebagai pelajaran yang diserap ke dalam tanah kehidupannya, menyuburkannya dari dalam. Pak De, hasil panen kali ini luar biasa, seru Den Bagus. Datang membawa keranjang anyaman yang sudah penuh sesak dengan cabai merah. Wajahnya sumringah, kulitnya kecoklatan oleh matahari, tanda bahwa ia kini lebih banyak di kebun daripada di depan layar laptop. Petani lain juga pada panen raya. Bujum sudah bayar hutang ke tengkulak berkat hasil irigasi ini. Handoko tersenyum, sebuah senyum yang kini lebih mudah muncul. Bagus. Itu yang penting. Bukan nama kita yang dikenang, tapi bahwa tetangga kita bisa hidup lebih baik. Kisah, petani veteran dan caping terbang, memang telah bergeser dari berita utama menjadi cerita pengantar tidur, dari viral menjadi legenda lokal. Sekali-kali, saat ada pelatihan pertanian atau sosialisasi program perbankan yang beretika, namanya masih disebut. Tapi Handoko jarang diundang. Ia lebih memilih tinggal di kebun. Ia telah memenuhi panggilan, panggungnya, dan kini ia kembali ke peran aslinya, penjaga tanah. Suatu pagi, sebuah kunjungan tak terduga datang. Sebuah mobil dinas berlogo pemerintah kabupaten berhenti. Seorang pejabat muda, didampingi staf, menghampiri Handoko yang sedang memangkas ranting. Pak Handoko? Saya dari Dinas Pertanian. Kami mendapat laporan dan testimoni tentang kesuksesan program irigasi tetes mandiri di sini. Bisakah Bapak berbagi pengalaman? Kami ingin menjadikan wilayah Bapak sebagai pilot proyek untuk desa lain. Handoko menyambut mereka dengan teh hangat di gubuk. Ia bercerita dengan sederhana, tanpa membesar-besarkan perjuangannya di bank. Fokusnya pada teknis, pemasangan, perawatan, pembagian air, dan yang terpenting, semangat gotong royong yang dibangun setelah insiden itu. Irigasi ini bukan cuma mengalirkan air, Pak, ujarnya, tapi juga mengalirkan semangat kerjasama. Dulu kami masing-masing, sekarang kami satu. Pejabat itu mengangguk-angguk. Terkagum-kagum. Ia melihat lebih dari sekadar tanaman subur. Ia melihat sebuah komunitas yang pulih dan bersatu.
Bapak bukan hanya sukses bercocok tanam, tapi juga membangun sosial. Ini luar biasa. Sepeninggal pejabat itu, Den Bagus mendekat. Pak De, tawaran jadi percontohan. Berarti kita akan lebih dikenal lagi. Tidak usah kita yang di depan. Nah, serahkan pada Pak Joko dan kelompok tani. Biar mereka yang mengurus. Pak sudah cukup. Dan benar, Handoko perlahan menarik diri dari sorotan, bahkan sorotan lokal. Ia lebih senang menjadi penasihat di balik layar, ditemani cucunya. Hubungannya dengan Den Bagus semakin erat. Pemuda itu telah memutuskan untuk tidak melamar kerja di kota setelah lulus. Ia ingin mengembangkan kebun dengan teknologi, membuat pupuk organik, dan memasarkan cabai secara online dengan merek Caping Tani. Semua itu ia lakukan dengan restu dan bimbingan halus Handoko. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di beranda rumah, Den Bagus bertanya sesuatu yang selama ini ia pendam. Pak De, setelah kejadian waktu itu, apakah Bapak masih percaya pada orang-orang? Pada sistem? Handoko memandang jauh ke arah kebunnya, yang disiram cahaya keemasan senja. Lebih percaya, Nak, jawabnya tenang. Karena aku melihat, untuk satu orang yang arogan seperti Pak Rendra, ada ratusan, ribuan orang baik yang membela kita. Bu Siska yang berani mengambil risiko. Ibu muda yang merekam. Teman-teman petani. Kamu. Bahkan direktur bank itu akhirnya melakukan hal yang benar. Sistem itu dijalankan oleh orang. Dan kebanyakan orang, jika diingatkan pada hati nuraninya, akan memilih kebaikan. Tapi Bapak sempat sangat terluka. Iya. Luka itu mengajarkanku untuk lebih kuat. Dan mengajarkan orang lain untuk lebih bijak. Lihat di bank sekarang. Katanya pelayanannya berubah total. Mereka bahkan punya program khusus untuk petani dan veteran. Jadi, lukaku tidak sia-sia. Ia seperti pisau bedah yang membuang tumor kesombongan. Pelajaran itu tidak hanya berhenti pada dirinya. Di sekolah-sekolah dasar sekitar Pacitan, guru-guru kadang menyelipkan kisah Bapak Handoko dan Capingnya saat mengajarkan tentang moral, tentang tidak menilai orang dari penampilan, tentang keberanian menyuarakan kebenaran. Anak-anak itu mungkin tidak tahu detailnya, tetapi mereka tahu pesannya. Hormati semua orang, terutama yang lebih tua dan yang bekerja di tanah. Pada ulang tahunnya yang ke-67, Handoko mendapat hadiah yang paling mengharukan. Para petani, dengan sumbangan seadanya, membangun sebuah saung kecil di sudut kebunnya, tepat di dekat sumber mata air yang menjadi hulu irigasi tetes mereka. Saung itu sederhana, dari bambu dan beratap ijuk. Di depannya, ada sebuah batu kali yang datar. Di atas batu itu, dengan pahatan sederhana, tertulis, mata air keabadian. Disilahkan beristirahat, mengingat bahwa setiap tetes kebaikan akan mengalirkan kehidupan yang abadi. Mereka tidak menulis nama Handoko. Mereka tidak perlu. Setiap orang yang duduk di saung itu, mendengar gemericik air dari pipa irigasi dan melihat kebun yang hijau, akan tahu siapa yang memulai aliran kebaikan itu. Suatu hari, Handoko duduk sendirian di saung itu. Di tangannya, ia memegang foto hitam putih masa lalunya yang ia pindahkan dari peti kayu. Ia memandangi wajah-wajah muda di foto itu, termasuk wajahnya sendiri yang penuh keyakinan. Dulu, ia berpikir pengabdian tertinggi adalah dengan seragam dan di medan yang jauh. Kini ia tahu, pengabdian itu bisa dilakukan dengan caping dan cangkul, di tanah kelahiran sendiri. Keduanya sama mulianya, jika dilakukan dengan kejujuran dan kerendahan hati. Ia mendengar langkah kaki. Den Bagus datang, membawa hasil panen cabai pertama dari varietas baru yang mereka coba. Ini, Pak De. Rasanya lebih pedas dan aromatik. Pas untuk sambal premium. Handoko mencicipi sebutir, mengunyah perlahan. Matanya berbinar. Enak. Ini akan laku. Mereka duduk berdampingan, menikmati senja. Handoko berkata, Nak, suatu hari nanti Pak De akan pergi. Tapi kebun ini, irigasi ini, semangat gotong royong ini, harus tetap hidup. Itu adalah warisan Pak De yang sesungguhnya. Bukan uang, bukan nama, tapi sesuatu yang bisa memberi kehidupan dan pelajaran. Den Bagus memegang tangan kakeknya yang kasar itu. Saya janji, Pak De. Tapi Pak De masih panjang umur. Masih harus lihat, Caping Tani, jadi brand nasional. Handoko tertawa kecil, suaranya serak namun hangat. Amin. Tapi ingat, brand itu tidak penting. Yang penting adalah kualitas kita sebagai manusia. Jaga itu. Matahari hampir tenggelam sepenuhnya.
Handoko bangkit, memakai capingnya. Ia berjalan menyusuri petak kebun, seperti ritual hariannya. Ia menyentuh daun-daun cabai, memeriksa tetesan air dari selang, seperti seorang ayah memeriksa anak-anaknya sebelum tidur. Di ujung kebun, ia berhenti di depan bak penampungan air yang kini selalu penuh. Ia membuka keran kecil di dasarnya. Air jernih mengalir deras, membasahi tanah. Dulu, air adalah sumber kecemasannya. Kini, air adalah simbol perdamaian dan kemakmurannya. Ia menyaksikan aliran itu, dan dalam gemericiknya, ia mendengar suara yang lebih dalam, suara kepuasan seorang manusia sederhana yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia telah membajak tanah keras prasangka, menanam benih kebenaran, menyiraminya dengan ketabahan, dan menuai hasilnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh komunitasnya. Kisah Handoko mungkin akan berakhir di ingatan orang. Tapi nilai-nilainya, kejujuran, ketabahan, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa kebaikan akan menang, telah tertanam seperti akar pohon beringin yang kuat di tanah Pacitan. Ia mengajarkan bahwa pahlawan sesungguhnya bukanlah yang selalu menang dalam pertarungan, melainkan yang berani berdiri tegak demi kebenaran, lalu kembali membungkuk dengan rendah hati untuk menyentuh tanah dan menumbuhkan kehidupan. Ia pun berjalan pulang, bayangannya memanjang di antara barisan cabai yang subur. Caping di kepalanya menghalau senja, tetapi hatinya terbuka, menerima damainya malam yang akan tiba. Ia adalah Handoko. Dan itu sudah lebih dari cukup.